Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulla rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Al-ayah iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersolawat kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama saya Puji Hartono, istri saya 6, anaknya ya ta? Anaknya. Saya ke 35 hari yang lalu saya duduk di sini, terus saya janji sama Kang Tegar, Kang nanti saya ke sini lagi mau ngecek ibu-ibu bawa apa takon sedekah sewu sedina terus takon nggawa, berarti ini nanti pendapatan kita adalah 6 juta, itu sudah dihitung tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalau nggak ada 6 juta, tapi ini kan sedekah sudah lewat, nanti kita ulang lagi. Insya Allah nanti apa ini Allahumma paksa namanya. Bapak Ibu, saya di Tawangmangu itu kemarin sudah tak ceritakan persis seperti ini, tapi jamaahnya sudah 1000. Alhamdulillah, itu 1000 kali 35.000 setiap kali datang, jadi 35 juta. Alhamdulillah kita sudah menggratiskan 350 orang penghafal Quran gratis sampai lulus SMA, masuk mulai SMP. Jadi mereka 6 tahun bersama kami ya pakai uang ini. Sedekah Merem Community Muhammadiyah Sruweng namanya, SMC namanya. Kalau sini ada lajismu atau ada apa-apa, monggo pakai lajismu itu. Dan saya terinspirasi, saya kan di Jogokarian ya, jadi kalau nonton nggon nombo gini gemes sudah saya. Karena kita itu nggon sithik banget itu wis payu kayak dodolan. Di sana itu sepanjang jalan Jogokarian kan sempit sekali. Itu aja sekarang udah ada 350 pedagang yang jualan itu. Jadi ini Kang Tony, kalau memang pokoknya bismillah, saya mau bersamai teman-teman di sini dengan ide-ide apa gitu. Karena ini nanti kalau memang betul-betul kita sepakat daripada pimpinan daerah Muhammadiyah Sruweng ini kita mau gedekan Muhammadiyah, maka nanti ceramah saya di sana itu menghadap ke sana, jamaahnya madhep ke sini kabeh. Ini kita tutup sementara jadi pengajian 35 hari sekali itu betul-betul pengajian yang besar yang mengumpulkan nek cara Cak Nun jadi maiyahannya PDM Sruweng itu. Jadi berkumpulnya semua aum, semua organisasi, semua yang ada di bawah-bawah Muhammadiyah untuk menyatukan. Karena sekarang kita harus berpacu dalam fastabiqul khairat, karena banyak daripada sahabat-sahabat kita yang lain, kader-kader Muhammadiyah yang memang dia mulai bergerak untuk membesarkan yang lain di sana-sana. Alhamdulillah, kalau masih tarjih, terus masih nyambung sama kita dan sebagainya itu alhamdulillah. Tapi kalau menggerogoti pasukan kita itu sing rada mangkel. Tapi sebetulnya kalau di sini mungkin tidak terjadi. Kalau di Jogja subhanallah, kalau nggak kreatif habis kita. Nah, Bapak Ibu yang Allah, bismillah. Hari ini adalah judulnya sedekah saklawase. Ya, saya mulai dari cerita
ada orang datang ke rumah saya, Bapak Ibu, namanya Madyo Yulianto, orang Klaten. Madyo Yulianto orang Klaten itu adalah pengusaha sekaligus adalah roto-roto gali, roto-roto pergedoan gitu, belum sholat dan sebagainya. Mendengar ceramah saya di Hotel Cokro di Klaten itu, dia tertarik mencari rumah saya. Ternyata beliau dalam keadaan terlilit hutang 7 miliar. Terlilit hutang 7 miliar. Maka terus Madyo ini minta Kang Puji supaya rampung dalam waktu cepat 7 miliar ini, apa yang harus dilakukan. Nah, ternyata bukan membeneri bukan membeneri usahanya, ternyata bukan mencuci otaknya supaya dia cerdas berakuntansi, hitung-hitungan lagi, bukan. Karena ternyata adalah waktu itu tak suruh istighfar. Dalam Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu janji orang yang istighfar itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dan beristighfarlah kamu dan bertobatlah kamu kepadaku, kata Allah, innahu kana ghafara, karena saya maha menerima taubat, kata Allah. Kalau nanti taubatmu aku terima, kalau taubat kalian aku terima, kata Allah, yursilis sama'a alaikum midrara, maka akan aku turunkan hujan yang lebat untukmu dari langit. Jadi hujan itu sumber rezeki. Hujan itu adalah apa yang disebut dengan simbol rezeki. Nanti kata Allah dalam Quran surat 10, 11, 12 yang ke-12, kalau nanti hujan itu sudah aku turunkan yang lebat untukmu, maka kamu tak kasih hadiah. Kalian tak kasih hadiah. Wa yumditkum bi amwal wal banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Dan akan aku tambah-tambah hartamu, lalu akan aku tambah-tambah keluargamu, lalu kebun-kebun untukmu, lalu sungai-sungai untukmu. Nah, si Madyo ini mau melakukannya. Saking manutnya kan, biasanya nek wong tembe tobati manut. Nah, tapi nek wis Islam rada kesuwen ngene iki rada ora manut biasa deh. Karena sudah punya pikiran sendiri, pernah baca sendiri, punya guru sendiri, itu biasanya nggak serta-merta. Tapi wong kosong blong pengen rampung urusannya, biasanya ngikuti kita. Bapak Ibu, selama 8 bulan tanpa harus menjual aset, itu yang namanya proyek itu datang tanpa pakai modal. Jadi dia punya keahlian, proyek ini digarap. Salah satunya itu dia nggarap proyek di Salatiga itu nilainya sampai 31 miliar. Itu, dan dia cuma pakai model 24 juta. Pak Kepala Dinas, saya punyanya cuma 24 juta, ini gimana? Wes bismillah, aku percaya karo kowe. Terus besi-besi yang di rumah, besi karena dia tuku besi gendeng dan sebagainya itu dilalai ono wong tuku, barang-barang rosok dibeli sama orang, sampai selesailah apa yang disebut dengan 7 miliar itu selama 17 bulan. Selama 17 bulan selesai karena bertobat. Tapi memang ada yang dilakukan oleh Madyo itu. Setiap dia kan keluarganya 7, setiap hari dia tak suruh bersedekah 1.001 orang, dari 7.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedekah subuh saya ini saya niatkan untuk ngudari masalah saya satu persatu. Plek, alhamdulillah. Sekarang Madyo Yulianto itu sekarang tak kasih pesantren masyarakat Klaten gratis, muridnya ada 40 orang, alhamdulillah. Dan dia mengurusi itu dengan sendiri, pakai uang sendiri, 40 orang itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah, warga Muhammadiyah ini sudah diajari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu sambil jualan batik dari tempat-tempat, dari rumah ke rumah, sambil taklim, ya, sambil bersedekah. Kalau yang beli uangnya kurang, disedekahi sama Kiai Dahlan. Kalau yang beli sama-sama,
sing pengen banget batik tapi orang duit tenan, ya malah dikasih gitu. Tapi dikasih batik itulah yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillah. Jadi mari pengalaman saya itu pengusaha sing do gelem sedekah itu sampai hari ini nggak mecat karyawannya, walaupun 2,5 tahun pandemi itu cuman yang hanya memikirkan tentang manajerial dan sebagainya, ya ini sudah mulai gelempang ini, udah gelempang gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita setiap hari sedekah. Jadi dalam hadis riwayat Muslim diceritakan manakosot sodakotu mimalin, dan sedekah itu tidak mengurangi harta kalian, bahkan bertambah dan bertambah 10 kali. Nek sedekah ini teori ini rasa kaget tapi langsung praktek. Nah, bismillah titipkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat Tirmidzi diceritakan tabassumuka fi wazahi ahika sodakotun, senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Ibu-ibu kalau senyum dengan sesama putri boleh lebar, assalamualaikum jeng, waalaikumsalam, boleh. Ya kalau dengan laki-laki secukupnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, wis rampung. Ojo malah aku diwalik-walik, assalamualaikum Pak D, waalaikumsalam, kemayu, nggak boleh. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi senyum sedekah paling ringan, senyum itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut. Wah ini Quran surat Ali Imran ayat 92. Masya Allah, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Nah iki abot iki berat iki. Yang dicintai, saya baru saja punya mobil baru, itu tak cintai. Kalau kudu tak kayak ke orang, ya berat ini berat ini. Tapi setidaknya kita mencintai yang 1000 setiap hari itu wis. Nah sewu iki aku ya mencintai ya Allah, tapi aku mampuni cuman ini. Jadi kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau kita mau muhasabah, maka sesungguhnya harta-harta kita yang di rumah itu sangat-sangat mungkin nanti pertanyaannya di akhirat rojo kedawan nek ora disedekahke. Rojo kedawan. Ibu-ibu tolong jilbab-jilbabnya yang di rumah yang sudah tidak dipakai, itu yang masih bagus-bagus, tolong ditoto, disetrika yang bagus, karena nanti dimintai pertanggungjawaban semuanya itu. Bapak-bapak, insya Allah yang hari ini anaknya cuma 2, sudah kuliah semua, sawahnya masih ada 4 hektar, ya yang 1 hektar dijual Pak, uangnya kasihkan PDM untuk kegiatan, untuk sodako. Untuk apa toh? Nanti kita juga meninggal dunia kok, selesai cepet. Itu hari ini main begitu kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya toh? Langsung telah meninggal Puji Hartono, anaknya 6, istrinya 1, hartanya sudah disedekahkan semua, bagian-bagian anaknya sudah jelas. Bismillah, insya Allah saya aman itu di kuburan. Nanti kalau saya ditanya, Puji Hartono, PT Genusa Media Arta, produksinya VO2, omsetnya 7-10 miliar 1 bulan, untuk apa? Kena apa? Kamu belanjakan kemana? Lalu untuk apa lagi? Wah kedawan, aku iso malah krodo terlambat mlebu surga kedisian Pak MC niki. Wah, Pak MC kan senengane ajak-ajak. Ayo, mangkat, ayo. Nah itu pahalanya dia dapat semua itu. Pahalanya dapat semua.
Jadi Bapak Ibu, mari pelan-pelan, ini bulan Ramadan, ini syahrus sedekah. Jadi ini bulan berbagi. Kanjeng Nabi itu kalau bulan Ramadan, kalau uangnya belum habis, hartanya belum habis, dia belum pulang ke rumah semenjak subuh. Itu Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersedekahlah dengan diam-diam, bisa memadamkan api neraka atau bisa memadamkan murka Allah. Jadi ini dari Sahih At-Tarhib nomor 888. Jadi mari ini tadi sedekah terbuka karena dalam pelajaran. Besok Bapak Ibu sedekah diam-diam. Sedekah diam-diam itu, sedekah itu Bapak Ibu nggak usah bahas ikhlas. Nggak usah bahas ikhlas. Sulit ikhlas kita. Nyekel duit saya itu harap kayak ora ikhlas sih. Tapi kalau sudah biasa, saya pernah dimarahi sama Kiai Haji Hasan Kudori. Dia waktu itu masih mukim di Madinah. Dia mendengar ada orang yang ikut ceramah seperti ini, dia menceritakan bahwa Kang Puji sedekah 1 juta setiap hari kok dicerita-ceritakan. Soalnya dimarahi pol-polan. Puji, kenapa kamu cerita-ceritakan itu apa sedekahmu, nggak dapat apa-apa kamu nanti? Ya Allah, saya sedih banget. Masa Allah, astagfirullahaladzim, dalam waktu 3 hari itu saya mikir terus saja. Tapi alhamdulillah saya nggak berhenti. Terus hari yang ke-7, hari Senin jam 9 pagi saya ditelepon lagi. Puji, gimana? Kamu mikir apa itu setelah tak kasih tahu kalau sedekahmu nanti hanya untuk riya, hanya untuk sombong, hanya nggak dapat apa-apa itu loh. Nah, saya jawab seperti, Pak Kiai, saya boleh jawab nggak? Karena saya orang awam. Ya silakan jawab, membela diri. Pak Kiai, hari-hari dalam 1 tahun itu kan 365 hari. Berarti saya sedekah 365 juta. Insya Allah kalau nanti saya yang riak itu ping 300, terus yang saya lupa itu ping 5, terus yang saya ikhlas 60 kali, kira-kira saya masuk surga enggak? Wah, pinter gue. Apa-apa gue. Berani terus Pak Kiai ini. Terus bismillah, sampai hari ini saya masih terus. Jadi Bapak Ibu nanti di antara yang saya suruh sedekah sewu itu rodo mangkel, rodo ngedumbel dan sebagainya, itu nanti orang nganggo ikhlas dan sebagainya, terus saja nanti. 30 hari itu nanti ada yang ikhlas 3 hari, ikhlas itu surga. Enggak ikhlas itu enggak dapat apa-apa. Setelah enggak dapat apa-apa ya enggak apa-apa, nek orang disiksa kok. Bismillah. Tapi lama-lama nanti kita menjadi ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takutlah kalian terhadap apa? Api neraka dengan hanya bersedekah sebiji kurma. Jadi satu biji kurma itu menjauhkan kita dari api neraka. Jadi ternyata mudah itu. Masuk surga itu mudah itu. Takutlah kalian terhadap api neraka meski hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Ini yang hebat nanti, ini yang takjil ini. Dimakan orang yang berpuasa, dia dapat pahala yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang sangat panjang bercerita ada seorang laki-laki bersedekah. Ternyata penerimanya yang pertama itu adalah pencuri. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagimu ya Allah. Ini hadis riwayat Bukhari. Segala puji bagimu ya Allah, saya ternyata salah sodako ya Allah. Aku wis sodako pelan-pelan, aku wis sodako diam-diam, malah sing tak kei kok pencuri. Hari yang kedua dia sodako lagi, nyumput-nyumput, ternyata tersiar kabar yang dikasih adalah penzina. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sodaku yang kedua ya keliru meneh ya Allah, astagfirullahaladzim. Sodaku lagi yang ketiga, dia bersodako malah tobat, dia bangkel banget dia. Ya Allah, saya keliru lagi, ternyata yang saya sodakoi adalah orang kaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu dalam cerita hadis yang sangat panjang itu diceritakan, bermimpilah laki-laki itu, dan yang pencuri setelah disodakoi dia bertobat, yang penzina dia bertobat, yang kaya, yang medit, yang pelit itu setelah disodakoi menjadi dermawan.
Jadi Bapak Ibu kalau mau sedekah, sedekah saja. Bismillah. Neng lampu-lampu merah ini kita, nek di Jogja kita di apa namanya di penjara 4 bulan. Nek ngenai itu terus kita ketahuan sama Satpol PP, dipoto, lalu kita dipanggil, itu kita di penjara 4 bulan kalau bersedekah di pinggir jalan. Kalau di sini enggak ya, pokoknya orang yang minta siapa saja dikasih. Jangan sampai, kadang-kadang memang beda Pak, ngasih sama diminta itu berat diminta. Jam 11:30 baru bangun tidur menjelang arep sholat duhur, datang orang bawa kartu SPP kurang 650. Saya yang ngasih tapi rada mangkel rasane. Suasananya itu loh. Pak nih, anakku lho mboten saged ujian sesuk Pak. Wis yo rasa nangis. Bismillah. Aku wis rada bosen weruh wong nangis ngene iki. Sering banget nang omahku wong nangis ngene. Jangan-jangan kowe wonten air mata buaya. Mboten Pak Ustad, niki Pak Ustad kurang 620. Karang rada ngatuk-ngatuk jukuke dhuwit 620 rampung jeglek tak nai mulih Pak RT teko. Piye Kang, kok kae? Hooh, kae nang ndi 620. Dadi nang mau minta nggone Pak Hadi ya 620, nggonmu 620. Oh, jebulane ibu ini memang profesi sebagai tukang jaluk sedekah tapi ngapusi ngorbanke anaknya yang mau ujian SMA. Selalu begitu. Nah, nek pun ngoten niku ya sudah selesai. Nah itu tapi saya ingin kasih contoh, nek ngei dijaluk itu lebih berat ketimbang kita siap ke 1000 pagi hari tek untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Seruang. Wis pokoke aku patok bangkrong nek anu sedekah 30.000 aku pokoke. Nah, nanti ini kan baru 100 baru 200 jamaahnya. Nanti kalau jamaahnya sudah 1000, ya Allah iso nyekolahke anak-anak kita sampai doktor, sampai profesor. Bismillah. Dan itu bukan untuk kita. Dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Kalau kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri dan kalau kamu berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dicintai Allah, wassalatun nur. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Wasobaru dia, sabar itu butuh pengorbanan. Wal Qur'anu hujjatulaka au alaika. Dan Quran itu nanti akan membela kita atau akan menuntut kita. Maka ibu-ibu di bulan Ramadan ini saya pesan di bulan Ramadan ini ibu-ibu, bapak-bapak tolong, ini kan juga Sahrul Quran. Saya dikasih teori sama Ustadz Uli Nuha, Kang Puji, karena jenengan sibuk, maka pasti nanti isora hatam lho Kang, kowe lunga-lunga terus. Ya piye supaya tetap hatam? Ngene iki lho Kang carane. Dia ngasih teori saya seperti ini. Bar salat subuh maca 2 lembar. Bar salat zuhur maca 2 lembar. Bar salat asar maca 2 lembar. Bar salat maghrib kemlakaran ora iso maca. Kakean buka ya. Bar salat maghrib disempatke 2 lembar. Bar salat asar isya 2 lembar. Berarti sedina 10 lembar. Pas takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pas 30 juz, alhamdulillah. Pak Puji, Kang Puji, saya nggak bisa baca Quran.
ajar Quran bulan poso ki sebulan penuh, ora usah mikir liyane sampai iso maca Quran. Belajar Quran. Bila perlu cari penghafal Quran anak-anak yang sudah 15 juz, 3 juz, 10 juz itu panggil ke rumah, dikasih uang 3.500.000. Bismillah, kowe tak naik 3.500.000, bismillah ajari bapak sampai iso maca Quran. Sedina ping pindho bar subuh karo menjelang maghrib atau bar subuh atau bar bismillah. Segala-galanya lho Pak, Quran lho Pak, segala-galanya lho. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an sebagai penolong li ashabih bagi orang-orang yang membacanya. Ini syahrul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Pun bismillah, praktek. Pak, aku kena belajar malah migrain nih. Walah piye toh? Ya sudah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu maca Quran ya kangelan, kongkon belajar ya ora gelem, kongkon metu duit 3.500 apa namanya hadiah untuk yang ngajari kita sampai bisa juga nggak mau. Bismillah, ini teori terakhir. Siapkan mushaf Quran 1 yang bagus, cari orang yang menghafal Quran, kasihkan mushafnya, suruh baca setiap hari sampai 30 hari di bulan Ramadan, dan kasih uang 50.000 kali 30 supaya dia berbuka dengan uang kita. Insya Allah itu kita dapat pahala penghafal Quran dan membaca Quran. Itu teori terakhir. Ono teori terakhir meneh, ya wis sing penting seneng karo wong maca Quran. Aduh aku ya ora seneng ya Pak. Ya wis meninggal dunia aja Pak nek ngono. Apa-apa kok ora seneng itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa sholatun nur, salat adalah cahaya. Wa shadaqatu burhan. Itu wa sabaru dia wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah bisa memadamkan api neraka sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi bismillah, sedekah ini bisa memadamkan api neraka. Nggak punya mobil bisa rental, nggak punya rumah bisa kontrak, nggak punya uang bisa pinjam di BMT, Baitul Mal Muhammadiyah, BMM. Nggak punya apa-apa itu, kalau di dunia itu perkara yang bukan urgent banget atau bukan sesuatu yang membuat kita tidak bisa apa-apa, iso kontrak, iso rental, iso dan sebagainya. Ya, masalah terbesar manusia di dunia ini adalah mati nggak masuk surga. Problem terbesar manusia di dunia ini adalah mati tidak masuk surga. Karena Rasulullah bersabda, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menggapai akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita maksimalkan sedekah itu. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin itu akan terlindung di bawah naungan sedekahnya. Jadi dhilul mukmin yaumal qiyamati shadaqatun. Dhilul mukmin yaumal qiyamati shadaqatun. Jadi sedekah itu nanti akan melindungi kita di hari kiamat. Obatilah orang yang sakit. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedekah saya ini semoga fadilah keutamaannya untuk kesembuhan sakit saya atas ridho dan kasih sayangmu yang sempurna. Bismillah. Tapi ya tetap jaga kesehatan. Karena sodakoe pengen sehat tiap dino tengkleng kambing terus ya. Aku nih miring-miring ini apa Pak? Kolesterol. Jadi harus seimbang, harus wajar. Ya menjaga kesehatan juga ya berdoa. Baiklah, ini untuk Pak PDM, ini untuk Pak PCM, Pak PDM ini Pak,
semprotan untuk handphone, untuk laptop, untuk apa supaya kita tidak kena radiasi. Ini booster ini supaya kita tidak kena kanker. Monggo, monggo Pak. Satu, ini Bismillah, bergerak, Masya Allah. Ini apa? Nggih, monggo. Ini disemprot, dilapi. Ya, ini untuk Pak MC. Pak MC. Untuk Pak MC. Bu Nur, siapa wae Kang MC? Ini Bu Nur, siapa lagi? Dua. Ini nggone Pak MC, Bu. Nggone salah berarti bayar. Iya. Ini buat Pak Tony. Kalau Pak Tony ini kan sering nggon tempat saya, jadi sok njukuk dhewe. Paknya Pak Tony. Pak Tony ini kok orang itu kalau kecil kayak gini biasanya ubet. Iya, akeh akale. Bismillah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang tidak Allah, ini apa namanya, semua perusahaan saya sendiri ya Pak. Saya punya 7 perusahaan, nggawe booster, nggawe asrop, nggawe VO2, semua perusahaan saya sendiri. Jadi ini apa namanya, mengenalkan. Nanti kalau ada yang kerja, kalau di Serung ini nanti semua kerjasamanya sama Kang Tony nanti. Kalau mau beli sama Kang Tony. Lanjut Bapak Ibu, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan, Bapak Ibu mari ikuti saya, karena datangnya bulan Ramadan kita harus bahagia. Ikuti saya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Saya sampai pada bulan Ramadan, puasa hari yang kedua. Saya bahagia lahir dan batin tanpa tapi. Alhamdulillah. Ibu-ibu, karena ada yang bahagia pakai tapi. Janjane aku ki Ramadan ki ya seneng, tapi ki pas randidit. Enggak boleh. Karena Bapak Ibu nanti kan urut-urutannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beriman dulu kamu, baru berpuasa. Kalau berpuasa nanti kamu jadi bertakwa. Kalau bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa maka bagimu jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. 2 tahun setengah ini kita ada pandemi, kita kayaknya kok lebih banyak makan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nyatane ibu-ibu nih podo lemu-lemu. Omongnya randi duit kok lemu-lemu. Itu rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, saya kira demikian yang saya sampaikan. Insya Allah kapan-kapan saya kesini lagi. Dan hari ini hitung uangnya, dapatnya berapa, kita ulangi lagi sampai 6 juta. Udah 6 juta? Itu berapa? Mas, kowe ngomong teko kuno, pira kowe? 6 juta. Oh, 1,6. Bapak Ibu sudah 6 Pak. Pagi ini dapat 6 juta tadi. 6 juta. Kurangnya 4 juta 400. Ibu-ibu bareng-bareng saya nyukupi pani. Dong nggawa ora? Ya, yo 100.000 wae wis, yo. 100.000. Ya, bismillah ya. Bapak-bapak yang pakai sarung ora usah golek-goleki. Bapak Ibu, mari kita sambil jalan sedekah, mari kita berdoa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma qawwil Islam, Allahumma qawwil iman. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma ghfirni bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang yang tegak menjalankan sholat, dan kabulkanlah doa-doa kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan mudahkanlah hisab orang-orang Islam di seluruh dunia. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah wanita. Allahumma inni a'udzubika min fitnati rizal. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah laki-laki. Allahumma inni a'udzubika min fitnati dunya wal akhirah. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dunia dan akhirat. Ya Allah, berkahi kami dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Banyakkan rezeki kami yang halal. Jauhkan kami dari terlilit hutang dengan rezeki-Mu yang banyak dan halal. Semoga kami dapat melunasi kewajiban-kewajiban kami. Ya Allah, jadikan anak kami soleh dan solehah. Mudahkan anak kami belajar, mudahkan anak kami kuliah, mudahkan anak kami kursus, mudahkan anak kami bekerja, dan mudahkan anak kami mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika pada saatnya nanti ya Allah, mudahkan jodoh bagi mereka, jodoh yang soleh dan solehah, jodoh yang mau mengurusi kedua orang tuanya ketika orang tuanya telah tua, sebagaimana mereka kami urusi ya Allah ketika mereka masih bayi. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang di perantauan ya Allah, Engkau jaga dengan malaikat-malaikat-Mu ya Allah, Engkau jaga dengan kekuasaan-kekuasaan-Mu ya Allah. Jadikan mereka sangat fokus untuk belajar ya Allah. Jauhkan dari kejahatan orang-orang yang zalim ya Allah. Semoga pimpinan Muhammadiyah Seruweng ini ya Allah, semoga semua pengurusnya ya Allah menjalankan amanah ini dengan hati ya Allah, menjalankan amanah ini dengan hati-hati ya Allah, menjalankan amanah ini dengan banyak hati ya Allah, sehingga manfaatnya lebih banyak ya Allah, dan menjalankan amanah ini untuk tidak menyakiti hati ya Allah. Jadikanlah puasa kami puasa yang berkualitas, puasa kami 1 bulan yang menjadikan mewarnai, mencelupi kami di 11 bulan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, matur nuwun. Oh iya, sebentar, ibu-ibu, saya minta sedekahnya. Subscribe di Kang Puji Official. Di situ ada ceramahnya Kang Puji 2 menitan, cekatan namanya, ceramah singkat 2 menitan. Kang Puji Official di channel YouTube. Subscribe, like, and share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.